Pernahkah kamu merasa lelah, tapi bukan lelah fisik? Rasanya seperti ada beban berat di dada setiap kali kamu bilang iya, padahal seluruh tubuhmu berteriak enggak. Kamu mungkin berpikir itu adalah tanda bahwa kamu orang baik. Kamu diajarkan sejak kecil, jadilah anak yang penurut, jadilah teman yang asik, jadilah orang yang enggak enakan, supaya orang lain nyaman. Kita hidup di budaya yang memuja harmoni, di mana menolak permintaan orang lain sering dianggap dosa sosial. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa kebaikan yang selama ini kamu banggakan sebenarnya adalah penjara? Carl Jung, salah satu psikolog terbesar dalam sejarah, punya pandangan yang menakutkan tentang hal ini. Bagi Jung, obsesi kita untuk menyenangkan orang lain atau people pleasing bukanlah tanda kemuliaan hati. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang menghilang. Kamu tidak menjadi baik. Kamu menjadi tidak terlihat. Kamu tidak mendapatkan kedamaian. Kamu sedang menumpuk perang batin. Banyak dari kita menjalani hidup seperti tamu di rumah sendiri. Sopan, tidak mau merepotkan, dan selalu tersenyum. Sementara orang lain yang mengatur perabotannya. Kamu berpikir kamu sedang bersikap suportif, tapi kenyataannya, kamu sedang menelantarkan satu-satunya orang yang seharusnya kamu lindungi, yaitu dirimu sendiri. Hari ini, kita akan membedah mengapa kebiasaan ini perlahan membunuh karaktermu, dan bagaimana filosofi Carl Jung bisa membantumu berhenti menjadi karpet bagi orang lain, dan mulai menjadi manusia seutuhnya. Mari kita bicara jujur. Kita semua punya topeng. Jung menyebutnya sebagai the persona. Dalam bahasa aslinya, persona berarti topeng yang dipakai aktor panggung. Di kehidupan nyata, ini adalah wajah yang kamu tunjukkan ke dunia luar. Versi dirimu yang sopan di depan bos, versi dirimu yang ceria di tongkrongan, atau versi dirimu yang berbakti di depan keluarga besar. Apakah ini salah? Tentu tidak. Kita butuh persona untuk bertahan hidup. Itu fungsi sosial. Topeng itu pelindung. Masalahnya muncul ketika kamu lupa cara melepaskannya. Bahaya terbesar yang diperingatkan Jung adalah ketika kamu mulai identik dengan topengmu. Kamu begitu sibuk menjadi orang baik di mata orang lain, sampai kamu lupa siapa kamu saat tidak ada orang yang melihat. Di masyarakat kita sering terjebak dalam budaya jaga image yang ekstrim. Kita takut dianggap egois, takut dianggap sombong, takut dianggap berubah. Jadi, kita mengikis bagian-bagian diri kita yang tajam, yang unik, dan yang mungkin sedikit berantakan, hanya supaya kita pas di dalam pandangan orang lain. Tapi ingat ini, semakin kamu berusaha memenuhi ekspektasi semua orang, semakin kamu menjadi cangkang kosong. Kamu menjadi seperti air yang mengikuti bentuk gelas. Kamu tidak punya bentuk sendiri. Dan saat kamu tidak punya bentuk, orang lainlah yang akan membentukmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia secara alami akan mengambil ruang yang kamu sediakan. Kalau kamu tidak pernah menetapkan batas, mereka akan terus maju sampai kamu merasa terpojok. Kamu mungkin berpikir, tapi kan aku cuma mau bantu. Aku cuma gak mau ada pertengkaran. Disinilah letak jebakannya. Setiap kali kamu menghindari kata tidak, kamu sebenarnya sedang melakukan kekerasan terhadap dirimu sendiri. Kamu menelan perasaanmu, menelan instingmu, dan menelan kebenaranmu. Jung mengajarkan bahwa energi psikis tidak bisa dimusnahkan. Emosi yang kamu tekan, rasa kesal saat disuruh-suruh, rasa lelah saat harus menemani teman padahal kamu butuh istirahat, itu tidak hilang. Itu masuk ke bawah sadar. Itu menjadi apa yang Jung sebut sebagai the shadow. Dan shadow yang ditekan tidak akan diam saja. Dia akan menuntut bayaran. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba ingin marah hanya karena masalah sepele? Atau mungkin kamu menjadi pasif agresif, bilang terserah dengan nada dingin, atau sengaja menunda pekerjaan karena diam-diam kamu merasa kesal. Itu adalah shadow kamu yang bocor. Orang yang kronis melakukan people pleasing seringkali menyimpan dendam yang sangat besar. Kamu mulai membenci orang-orang yang kamu bantu. Kamu berpikir, kenapa mereka nggak peka ya? Aku kan udah berkorban banyak buat mereka. Tapi,
Itu bukan salah mereka. Mereka tidak bisa membaca pikiranmu. Egoisme yang sebenarnya bukanlah saat kamu menolak permintaan orang. Egoisme yang sebenarnya adalah saat kamu berharap orang lain bisa menebak keinginanmu tanpa kamu harus bicara. Lalu kamu menghukum mereka di dalam hatimu saat mereka gagal menebaknya. Harga dari selalu disukai adalah rasa dendam yang membusuk di dalam. Kamu menjadi lelah, burnout, dan merasa hidup ini tidak adil. Itu bukan nasib buruk. Itu adalah hasil dari kamu yang terus-menerus mengkhianati dirimu sendiri. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus jadi orang jahat? Tentu tidak. Carl Jung menawarkan jalan keluar yang disebut individuation atau individuasi. Ini adalah proses menjadi manusia yang utuh. Perhatikan kata kuncinya, utuh, bukan sempurna. Menjadi utuh berarti kamu menerima semua bagian dirimu, baik sifat penyayangmu maupun sifat tegasmu, kemampuanmu untuk bilang iya, dan keberanianmu untuk bilang tidak. Jung berkata, "Saya lebih memilih menjadi utuh daripada menjadi baik." Kalimat ini sangat kuat. Menjadi baik dalam artian penurut itu mudah. Itu cuma soal acting. Tapi menjadi utuh itu butuh nyali. Itu berarti kamu berani menunjukkan ke dunia siapa kamu sebenarnya, termasuk bagian-bagian yang mungkin tidak disukai orang lain. Saat kamu mulai berhenti menyenangkan orang, satu hal pasti akan terjadi. Orang-orang di sekitarmu akan kaget. Mereka akan bilang, "Kamu kok berubah sekarang? Kamu kok jadi egois?" Dengarkan ini baik-baik. Reaksi itu bukan tanda bahwa kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang merusak pola kenyamanan mereka. Selama ini mereka nyaman karena kamu mudah dikendalikan. Saat kamu berhenti dikendalikan, wajar kalau mereka protes. Tetapi jangan mundur. Ketahuilah bahwa kamu tidak kehilangan teman. Kamu hanya kehilangan parasit. Hubungan yang sehat tidak akan hancur hanya karena kamu menetapkan batasan. Justru, orang yang benar-benar peduli padamu akan menghormati batasan itu. Mereka ingin mengenal kamu yang asli, bukan kamu yang palsu. Lalu, bagaimana kita memulai proses individuasi ini? Bagaimana kita berhenti menjadi people pleaser tanpa berubah menjadi orang yang kasar? Mari kita bahas langkah demi langkah, meminjam kacamata psikologi Jungian. Langkah pertama, hadapi sakau validasi. Saat pertama kali kamu bilang enggak atau menolak ajakan, kamu akan merasa bersalah. Rasa bersalah itu akan terasa fisik. Jantung terasa berdebar dan kamu akan merasa seperti orang jahat. Tapi tenang, itu bukan intuisi. Itu adalah gejala putus obat. Kamu kecanduan validasi dan persetujuan orang lain selama bertahun-tahun. Rasa tidak nyaman itu adalah bukti bahwa otakmu sedang rewiring, sedang menata ulang. Jangan lari dari rasa bersalah itu. Rasakan saja, tapi jangan bertindak berdasarkan rasa itu. Bertindaklah berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang nyaman. Langkah kedua, redefinisikan nilai dirimu. Selama ini kamu merasa berharga hanya kalau kamu berguna. Kalau kamu membantu, kamu merasa aman. Kalau kamu bikin orang senang, kamu merasa layak hidup. Ini pola pikir budak, bukan manusia merdeka. Nilaimu ada pada keberadaanmu, pada otentisitasmu. Kamu berhak ada di dunia ini, mengambil ruang, dan memiliki pendapat meskipun kamu tidak sedang membantu siapa-siapa. Langkah ketiga, seni mengecewakan orang. Ini terdengar aneh, tapi cobalah untuk berlatih mengecewakan orang lain dalam hal-hal kecil. Tahan keinginan untuk langsung membalas chat. Jangan jelaskan alasan panjang lebar kenapa kamu nggak bisa datang. Cukup bilang, "Maaf, aku nggak bisa hari ini." Titik, karena kamu tidak berhutang penjelasan detail atas hidupmu sendiri. Semakin sering kamu mengecewakan ekspektasi orang yang tidak realistis, semakin kuat otot mentalmu. Dan kamu akan sadar bahwa dunia tidak akan menghukummu hanya karena kamu bilang tidak. Pada akhirnya, apa yang kita cari bukan sekadar kebebasan dari orang lain, tapi kebebasan untuk menjadi diri sendiri.
Carl Jung mengingatkan kita bahwa tugas terbesar hidup manusia adalah menemukan siapa dirinya yang sebenarnya dan hidup sesuai dengan itu. Bayangkan betapa ringannya hidupmu jika kamu tidak perlu lagi berpura-pura. Bayangkan energimu yang selama ini habis untuk memikirkan apa kata orang, bisa kamu pakai untuk membangun mimpimu, karyamu, dan kebahagiaanmu sendiri. Berhenti menyenangkan orang lain bukan berarti kamu berubah menjadi jahat. Justru sebaliknya, saat kamu jujur pada dirimu, kamu bisa mencintai orang lain dengan lebih tulus. Kamu memberi karena kamu ingin, bukan karena kamu takut. Kamu hadir karena cinta, bukan karena kewajiban. Itulah cinta yang dewasa. Itulah hubungan yang nyata. Jadi, mulai hari ini, izinkan dirimu untuk tidak disukai. Izinkan dirimu untuk disalahpahami. Karena di balik ketidaknyamanan itu, ada hadiah terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri, yaitu kehidupan yang benar-benar milikmu. Terima kasih sudah menyimak. Jika pembahasan ini membantu kamu memahami dirimu sedikit lebih baik, pertimbangkan untuk subscribe agar kita bisa belajar bareng lagi di video depan.